Salam, selamat memasuki Advent ketiga. Kita berdoa. Damai sejahtera melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Advent ketiga ini terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Seperti itu firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bentuk dari firman Tuhan untuk kita pada Advent ketiga ini berbentuk nyanyian. Nyanyian dari Maria yang bersukacita, yang ketika itu bertemu dengan Elizabeth. Mereka makin sadar bahwa mereka dipilih oleh Tuhan menjadi alat Tuhan dalam rangka memperlihatkan kebesaran dari Tuhan, di mana Mesias akan datang, juru selamat dunia. Di mana juru selamat dunia itu akan lahir seperti manusia, dan Maria akan melahirkannya. Perkara yang besar itu diberitahukan Allah lewat malaikatnya kepada Maria, dan kini itu terbukti ada dalam dirinya. Dia mengandung dan kandungannya bersumber dari Roh Kudus Allah, dan ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Maria dalam firman Tuhan ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita memperlihatkan kedatangan kehadiran sang juru selamat Mesias yang dikandung oleh Maria itu, termasuk mengangkat orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sungguh rindu akan pemimpin yang memperlihatkan cinta kasih yang luar biasa, akan sungguh-sungguh nyata. Orang kaya yang congkak hati, para petinggi-petinggi yang tidak memaknai panggilannya sebagai petinggi, akan direndahkan oleh Allah sendiri lewat Dia yang akan lahir itu, juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, Allah menolong bangsa Israel untuk mewujudkan cinta kasih Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, dan kini akan lahir dari tunggul Daud, Mesias, juru selamat dunia itu. Ada 3 inti yang disampaikan oleh nyanyian Maria ini, yang merupakan revolusi pandangan kehidupan, yang memperlihatkan revolusi yang sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan. Yang pertama, revolusi di bidang moral sosial, di mana Allah mengkritik orang-orang yang sudah memiliki posisi yang tinggi, sungguh-sungguh akan direndahkan oleh Allah
oleh karena mereka tidak mampu untuk memaknai panggilan mereka. Karena saudara-saudara yang kekasih, siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, jikalau kita diberikan posisi yang luar biasa, maknai itu dengan cinta kasih, maknai itu untuk memuliakan nama Allah Bapa di sorga, karena itu bersumber dari Allah. Dan yang kedua adalah revolusi di bidang sosial, karena nyanyian dari Maria ini mengkritik orang-orang yang ditinggikan itu, orang-orang yang ditinggikan itu direndahkan secara kehidupan material sosial. Orang-orang yang berkuasa itu dikritik akan sungguh-sungguh turun dengan kecongkakannya. Tetapi justru orang yang rendah status sosialnya akan ditinggikan oleh Allah. Ada perubahan yang luar biasa dalam hal status saudara-saudara. Oleh karena itu, bersama Tuhan ada pengharapan, ada peluang yang luar biasa untuk mengubah kehidupan, sekaligus mengubah dunia ini, memperbaharui dunia ini. Karena itu bangkitlah, isilah kehidupanmu jika engkau memperoleh status di tengah-tengah masyarakat dimanapun. Dan yang ketiga adalah secara ekonomi, merevolusi ekonomi, karena dikatakan firman Tuhan dalam nyanyian Maria ini, orang yang lapar akan dikenyangkan, orang yang miskin akan diberi kehidupan. Justru sebaliknya, orang kaya akan tertolak kehidupannya, oleh karena mereka tidak membuat kekayaannya untuk memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, nyanyian Maria ini memotivasi kita mengevaluasi diri, dan justru untuk memaknai kehidupan, memaknai panggilan agar sungguh-sungguh kehidupan kita dalam rangka untuk memberitakan Injil kemuliaan Allah antar bangsa di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang kembali membuka cakrawala berpikir kami, agar hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, menegakkan keadilan, mengisi kehidupan dengan kebermaknaan, membawa damai sejahtera, memberitakan Injil sukacita antar suku, antar bangsa, antar daerah, demi untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.